Hai, apa kabar semuanya? Terima kasih masih setia di dalam mengikuti lanjutan dari belajar Android Studio versi Kotlin tingkat lanjut. Baik, dalam video ke-12 ini saya memberikan judul membuat API. API itu adalah Application Programming Interface. Jadi API digunakan oleh si Android sebagai mediator untuk tukar data, yaitu dari database MySQL nantinya, yang akan bisa diakses oleh si Android itu sendiri. Jadi bisa dari Android ke MySQL melalui API, atau sebaliknya dari MySQL diambil datanya oleh si Android untuk ditampilkan datanya di dalam tampilan Android itu sendiri. Juga sama-sama melalui API. Nah, di sini nanti kebetulan di video saya ke-11 dan 12, di video saya ke-10 dan 11, itu saya telah merancang yang namanya, ini video saya di 10, saya sudah merancang tentang login dan juga register. Nah, tentunya di sini saya akan memberikan panduan kepada teman-teman semua bagaimana membuat API untuk kebutuhan login dan juga kebutuhan register. Oke. Nah, selanjutnya tahapan apa ya di dalam pembuatan API? Silakan ikutin langkah-langkah berikut ini. Baik, teman-teman semuanya, tentunya yang harus kalian miliki pertama sekali di dalam pembuatan API itu adalah software yang namanya SAM. Ya, Anda juga harus memiliki software namanya SAM. Ya, SAM. SAM ini nanti kalian di dalamnya itu ada database MySQL, ya, dan juga di dalamnya ada PHP-nya. Jadi dia ada database MySQL-nya, ada juga bahasa interpreternya yaitu PHP. Dan kebetulan di sini saya tidak membahas bagaimana instalasi dari SAM itu sendiri. Teman-teman silakan cari tahu bagaimana instalasinya. Nah, saya rasa kalau urusan install menginstal itu saya rasa teman-teman sudah jagonya gitu kan, jagonya. Dan kebetulan ini saya sudah menginstal SAM saya letakkan di dalam drive C. Jadi di SAM saya ini letaknya ada di drive C. Dan kebetulan sekali teman-teman semua, kebetulan di laptop saya, untuk MySQL-nya itu saya tidak menggunakan MySQL bawaan dari SAM, melainkan saya sudah terinstall MySQL Server, tapi yang berbasis DOS. Ya, saya berbasis DOS. Jadi teman-teman nanti juga di dalam pembuatan tabel, saya menyarankan apabila belum memiliki pengetahuan tentang pembuatan tabel MySQL di PHP MyAdmin, nah, di sini juga ada PHP MyAdmin-nya nanti. Nah, ini ada namanya PHP MyAdmin. Nah, di situ juga digunakan untuk manajemen daripada database, ya, itu silahkan dipelajari, ya. Kebetulan saya sudah menginstal MySQL Server jauh sebelum saya mengenal Android, gitu. Jadi saya tidak uninstall MySQL Server saya. Kebetulan saya juga menggunakannya untuk bahasa pemrograman yang lain yang sifatnya desktop. Oke, singkat cerita, saya menyingkatnya. Saya berasumsi bahwasanya Anda sudah menginstal SAM lengkap dengan SQL servernya, atau kalian sudah menginstal SAM, di dalamnya sudah jalan PHP MyAdmin dan sudah ada MySQL-nya. Nah, sebelumnya karena saya melihat service MySQL atau service SAM saya itu belum berjalan, maka saya jalankan dulu service-nya. Ya, ini saya menjalankan dulu SAM Control Panel. Biasanya pada saat kalian instalasi yang namanya SAM, kalian itu sudah diberikan pilihan apakah control panel ini dijalankan secara startup atau manual.
Jadi kebetulan saya memilihnya yang sifatnya manual. Jadi setiap kali saya menggunakan SAM, saya tidak lupa untuk mengaktifkan yang namanya apa sih, Apache ya, saya menghidupkan Apache. Sedangkan MySQL saya tidak menjalankan. Kenapa? Karena tadi saya beralih ke dalam MySQL Server DOS dan secara otomatis MySQL DOS saya itu sudah jalan servisnya. Bahkan kalau saya menjalankan di sini itu terjadinya error. Nah, tetapi kalau teman-teman nanti menggunakan SAM yang sudah paketnya input MySQL, maka saya menyarankan kalian juga menjalankan service di dalam MySQL-nya. Oke, jadi kalau kalian menggunakan MySQL di dalam SAM, saya menyarankan ketika menjalankan control panel, kalian harus menjalankan Apache dan juga menjalankan MySQL itu sendiri. Tapi berbeda dengan tutorial ini, saya hanya menjalankan Apache saja dan MySQL-nya nanti. Oke, di sini saya menjalankan, udah selesai, saya close. Ya, dia jalannya di tray. Selanjutnya saya membuka MySQL saya. Ya, saya membuka MySQL saya. Jadi saya menggunakan DOS, masih server di DOS. Oke, di sini saya akan membuat satu database. Ya, nama database saya. Nah, saya buat database. Nama database saya adalah db kotlin underscore lanjutan. Ya, saya membuat satu database dengan nama db kotlin lanjutan. Di mana kemudian saya memilih database ini kotlin lanjutan. Bagi teman-teman yang memang benar-benar awal sekali dalam penggunaan SAM dan mungkin di tutorial saya menggunakan MySQL Server sedangkan kalian menginstalnya SAM. Nah, bagi yang tidak bisa atau bagi yang kebingungan, silakan japri saya aja ke nomor WA saya. Oke, WA saya bisa didapatkan di channel YouTube saya. Nah, nanti insya Allah atau bila ada kemudian saya akan memandu teman-teman semua di dalam pembuatan database dan juga tabelnya. Oke, saya sedang berada di dalam database DB Kotlin lanjutan. Kemudian kalau saya ingin melihat tabelnya, saya belum ada tabel sama sekali. Oke, tabel ini nanti akan saya lanjut di nanti. Tapi yang jelas saya sudah membuat satu database dengan nama DB Kotlin lanjutan. Nah, selanjutnya sekarang sesuai dengan judulnya, saya membuat API. Berarti API itu berarti Application Programming Interface, di mana API nanti kebanyakan dengan hampir 100% kayaknya saya menggunakan bahasa PHP, bukan pemberi harapan palsu ya, tapi PHP yang memang benar-benar bahasa pemrograman yang biasanya orang pada umumnya membuat aplikasi berbasis website. Nah, kebetulan saya menggunakan editor yang namanya Sublime. Saya menggunakan editor Sublime. Ya, di sini saya akan menuliskan API-nya, tapi sebelum itu saya masuk dulu ke SAM. Ya, di SAM ini kalian harus masuk ke dalam folder htdoc. Karena folder htdoc adalah folder yang dapat diakses melalui URL. Ya, melalui URL. Karena memang nanti PHP-nya juga memanfaatkan alamat URL, alamat yang ada di URL yang ada di sini. Ya, alamat yang ada di sini. Misalnya. Alamat yang ada di sini. Ini URL namanya. Nah, mana tadi? Oke. Berarti saya membuat dulu, saya masuk ke htdoc, kemudian saya membuat satu folder di sini. Klik kanan, new. Nah, kemudian saya buat folder di sini. Saya buat namanya Kotlin lanjutan. Oke. Nama folder saya berikan underscore ya, Kotlin lanjutan. Selesai. Di dalam folder Kotlin lanjutan saya, tepatnya ada di folder htdoc, itu tidak ada datanya apa-apa. Sekarang saya mau buka melalui Sublime aja. Berarti saya file, open folder, kemudian saya masuk ke htdoc, saya cari yang namanya Kotlin lanjutan tadi. Oke, saya select folder. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwasanya tidak ada file di dalam Kotlin lanjutan. Selanjutnya saya close di sini. Nah, oke, sekarang saya akan fokuskan di dalam pembuatan bahasa API dengan memanfaatkan bahasa PHP. Mas, apakah ada sih pembuatan API selain memanfaatkan bahasa PHP? Ada.
Ya, insya Allah ada. Saya rasa beberapa kali saya menjumpai tutorial itu dengan menggunakan Node.js, namun saya tidak fokus ke sana. Saya kebetulan masih fokus di dalam PHP saja. Nah, Anda bisa melihat di sini foldernya masih kosong, dan di sini saya akan membuat beberapa file. Di antaranya file yang saya butuhkan adalah file config.php. Jadi di sini saya akan membuat satu file config. Kegunaan file ini adalah untuk konfigurasi database. Di sini saya bakalan membutuhkan hosting saya apa, kemudian user saya apa, kemudian password saya untuk masuk ke database bagaimana, kemudian nama database saya apa. Itu di dalam sebuah config. Kemudian saya bakalan membuat yang namanya file database koneksi. Di dalam file database koneksi ini, saya bakalan membuat satu function atau suatu metode yang kegunaannya adalah untuk mengkoneksikan antara Android saya dengan database yang sudah tertera di dalam file konfigurasi ini. Kemudian saya bakalan membuat yang namanya file, saya berikan nama db function. db function ini merupakan file, yaitu file yang saya gunakan untuk terminal function. Jadi seluruh function, saya mau function untuk login, itu ada di sini. Saya mau function register, itu ada di sini. Saya mau function insert data, ada di sini. Saya mau function update data ini, hapus data ini, tampilin data ini, semuanya saya simpan dalam satu file dengan nama db function. Oke. Nah, saya juga perlu yang namanya function secara fokus. Misalnya saya perlu yang namanya login PHP. Berarti ini merupakan function yang saya khususkan untuk validasi login. Kemudian saya nanti bakalan membuat yang namanya register PHP. Ini merupakan sebuah function yang memang saya fokuskan untuk validasi di dalam pembuatan login, register. Nah, untuk itu saya membuat satu per satu dulu. Saya awali dengan konfigurasi PHP. Nah, di dalam subline untuk pembuatan file seperti itu, di dalam folder Kotlin lanjutan, caranya adalah tinggal klik kanan New File. Ya, klik kanan New File, maka akan terbentuk satu file untitled. Kemudian kita tinggal mengawalinya dengan lebih kecil PHP. Lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian enter seperti ini. Nah, ini merupakan tagline, ya, merupakan tag yang memang mengisyaratkan bahwasanya file ini jenisnya adalah PHP, ya, yang memang mengisyaratkan file ini jenisnya adalah PHP, dan ini merupakan ketentuan daripada PHP itu sendiri. Penulisannya diawali dengan seperti ini dan tentunya diakhiri dengan seperti ini. Nah, nanti silakan dituliskan apapun di dalamnya. Oke, untuk mempermudah, supaya mempermudah dalam saya penulisannya, dilihat juga bagus sesuai dengan kaidah di dalam PHP yang benar dan baik dan benar, maka saya simpan dulu. Ya, saya simpan di dalam folder yang sama, ya, di dalam folder Kotlin lanjutan juga. Saya kasih nama config. Di sini saya pilih PHP aja ya. Oke, config. Saya buat config aja, kemudian save as tipenya adalah PHP. Kalau saya save, oke, berarti salah. Saya harus menambahkan ekstensinya. Sorry, saya harus ubah lagi. Klik kanan. Ternyata harus diberikan ekstensi. Oke, nah seperti ini. Jadi config PHP. Jadi kalau saya buatnya di sini, saya close dulu. Ya. Oke, jadi seperti ini. Bentuknya adalah config.php. Nah, selanjutnya saya akan memberikan ini konfigurasi database kita. Saya membutuhkan beberapa variabel, ya, variabel dengan menggunakan define. Nama variabelnya yang pertama adalah database hosting. Ya, database hosting. Berarti database hosting berarti alamat dari database kita. Nah, alamatnya di apa? Saya menuliskannya adalah localhost. Localhost berarti database-nya ada di tempat saya sendiri, di dalam laptop saya sendiri. Seumpama kalian mau membuat, kebetulan misalnya API-nya ada di laptop saya ini, yang sedang saya gunakan. Sedangkan database MySQL server yang saya buat ini berada di komputer orang lain,
dan kebetulan komputer orang lain itu terkoneksi atau terhubung dengan komputer Anda, maka Anda tinggal mengetikkan alamat API-nya, alamat IP-nya saja. Ya, alamat IP-nya saja. Ya tinggal, ya terserah kalau memang kalian buatnya dalam bentuk LAN, ya biasanya diawali dengan 192, 168, dan seterusnya. Nah, namun kebetulan saya implementasi ini, database ada di laptop saya sendiri, API ada di laptop saya sendiri, kemudian Android Studio ada di laptop saya sendiri, semuanya berada di laptop saya. Maka konfigurasinya adalah seperti ini. Saya menggunakan localhost. Oke, tidak lupa saya akhiri dengan titik koma. Kemudian saya mendefine untuk yang kedua, DB hosting sudah saya define. Kemudian saya membuat DB user. DB user ini adalah user ketika kalian masuk ke dalam database MySQL. Nah, biasanya secara default itu usernya memang root. Ya, kecuali kalian menambahkan user sendiri. Kemudian untuk define berikutnya adalah saya bakalan membuat yang namanya DB password. Ya, DB password. Nah, di dalam DB password ini sendiri kebetulan saya menggunakan DB MySQL server yang memang MySQL server saya ini saya berikan password root. Ya, dan memang dia minta password pada saat instalasi, ya saya berikan root. Nah, saya berikan root seperti ini. Namun, kalau teman-teman semua menggunakan MySQL yang sudah berada di dalam yang sudah berada di dalam paket SAM, maka biasanya dia itu passwordnya kosong. Ya, kalau kalian menggunakan database MySQL yang sudah include di dalam SAM, biasanya itu database passwordnya kosong. Nah, tapi kebetulan saya menggunakan database MySQL yang tidak include dengan SAM, dan kebetulan juga saat itu saya memberikan password root, maka sini saya tulis root. Gitu loh. Oke. Kemudian define yang terakhir, saya ingin menuliskan di sini, berarti ini adalah nama database-nya. Ya, nama database-nya saya kasih nama apa tadi? Nah, saya kan tadi sudah membuat dengan nama DB Kotlin underscore lanjutan. Maka di sini saya juga memberikan nama DB Kotlin underscore lanjutan. Ujungnya titik koma. Oke, saya tekan Ctrl S. Nah, ini adalah isi dari file konfigurasi PHP yang saya maksud di awal tadi. Artinya di sini saya memberikan 4 variabel DB hosting untuk alamat daripada database saya, DB user sebagai user daripada database saya, kemudian password root sebagai password ketika saya masuk ke dalam database saya, dan ini DB Kotlin lanjutan adalah sebagai tempat apa itu namanya? Nama database saya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan file lagi. File ini kegunaannya untuk mengkoneksikan database itu dengan sebuah alamat URL-nya. Oke. Ya, saya tambahkan di sini, klik kanan, new file. Ya. Saya awali dengan tulisan seperti ini, ya, PHP, dan saya akhiri tentunya dengan seperti ini. Nah, oke, kemudian saya simpan, masih di dalam folder yang sama. Ya, nggak usah pilih, langsung pilih di sini aja, db koneksi.php. Oke, jadi di sini saya menuliskan db koneksi.php. Ya. Di sini saya akan membuat sebuah kelas. Ya, saya akan membuat kelas. Kelas saya ini, saya buat kelas manual aja. Kelas saya membuat db koneksi. Kemudian saya buka seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat satu variabel secara privat. Saya kasih nama variabelnya adalah string koneksi. Nah, ini nama variabel saya. Kegunaan dari variabel saya adalah untuk mengecek apakah sudah terjadi koneksi apa belum. Tugasnya seperti itu. Sekarang saya akan membuat sebuah metode, yaitu atau sebuah function untuk mengkoneksikan ke dalam database yang saya buat tadi,
yaitu ke dalam database si DB Kotlin lanjutan. Oke, kemudian di sini saya akan membuat public function. Public function saya kasih nama koneksi. Ya, nama saya buat koneksi gitu aja supaya beda ya. Ini di sini DB koneksi, nama kelasnya, di sini nama variabelnya adalah koneksi, dan di sini nama metodenya adalah buat koneksi. Require once. Oke, require once ini digunakan untuk memasukkan file ini ke dalam koneksi sehingga dia dibaca, sehingga dia terbaca. Ya, di sini namanya config php, berarti require one-nya saya tulis config.php. Berarti config.php, semua atribut di dalam config.php telah dibaca oleh dbkoneksi.php dengan catatan seperti ini, require once. Kemudian saya akan membuat pembacaan, yaitu this, ya, this koneksi sama dengan, berarti variabel koneksi, nilai variabel koneksi adalah new MySQL, saya buat di sini urutannya adalah saya bakalan menuliskan variabel-variabel yang saya tulis di dalam config ini. Urutannya adalah db hosting, db host, kemudian db user, kemudian db password, kemudian baru db name. Oke. Variabel-variabel di dalam ini yang ada tulisannya db host, db user, db pass, dan db name itu semua sudah kita tuliskan di dalam config.php. Ya, jangan ada yang berbeda. Nah, selanjutnya kita mau lihat hasilnya apa. Ya, hasilnya adalah string this koneksi. Ya, string this koneksi. Demikian saya menuliskan coding tahap pertama di dalam pembuatan API. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk file-file function dan lain-lain. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.